Gak peduli lah ya seberapa kuat argumentasi kalian terhadap latte art yang gak apa-apa gambarnya jelek, yang penting rasanya bagus. Terus kalian ngapain ikut kelas basic latte art atau ikut kelas barista yang ngajarin gambarnya? Kalian berharap apa untuk bisa bikin latte art? Itu berharap bisa bikin latte art yang penting rasanya enak gitu. Kalau menurut gue nggak masuk di akal, karena kalian ngabisin uang untuk ikut kelas basic latte art atau basic barista. Itu pasti yang kalian kejar salah satunya juga bisa bikin latte art dengan gambar yang bagus kan. Apalagi orang yang sudah berkecimpung di dunia kopi, dalam tanda kutip jadi barista udah lama bertahun-tahun. Sorry tuh gue bukan ngerendahin dan lain sebagainya. Mereka membatasi dirinya dengan mindset gak apa-apa gambarnya jelek, yang penting rasanya enak. Kalau menurut gue itu batasan yang kalian bikin sendiri gitu loh. Oke, gue mau ambil paket dulu. Wah, gelap ya. Ini paket yang gue nungguin ini. Karena paket ini belum datang-datang dari kemarin, gue gak bisa restock biji kopi. Wah, luar biasa ya. Mesin roasting gue rusak, dia gak bisa berputar. Jadi gue butuh part yang satu ini. Ya, itu dia mesinnya yang rusak, dan part yang ini nih yang perlu gue ganti. Ada di dalamnya lah. Jadi sebelum gue ganti, gue coba servis sendiri. Tapi gue tanya-tanya juga sama yang jual, karena gue kemarin sudah konsultasi dan apa yang perlu dibeli. Jadi gue nungguin untuk beli part tersebut baru bisa gue benerin. Dan tentunya sekarang gue mau bikin kopi dulu. Sembari kita ngobrol-ngobrol dikit tentang latte art ya. Kita bikinnya POV ala-ala aja ya, biar cepet. Ini kita pindahin dulu. Aja kopi dulu. Nah, switchnya gue udah modif tuh. Oh, keren kan? Untuk steamnya gue juga ada modif nih ya. Oke, tungguin gue pakai yang mana ya. Biji kopinya ada Garut sama ada Gayo. Gue pakai Gayo aja. Siapin timbangan di sini ya. Oh ini dosing cup ya. Terus juga temper ya. Ini mesinnya udah ready, kita ambil cup. Ini cup andalan gua nih, taruh di sini satu. Pakai ini dulu aja. Sebenarnya ini buat manual brew ya, tapi ya sudahlah, kita pakai ini dulu karena cangkir kecilnya lagi tidak ada. Sembari gue bikin ya, sembari gue ngobrol ya. Jadi gue ada bahasan penting yang menurut gue agak mengganjal sih. Tapi cuman ini di awal gue bilang dulu, ini opini gue. Sembari bikin ya, gue pakai mic supaya lebih deket suaranya dan lebih clear kalau gue ngomong, karena jauh banget jarak antara kamera sama gue pengen ngeliatin suasana gue bikin gitu. Jadi teman-teman pernah lah ya, atau sering mungkin kalian kalau udah follow gue lama, atau ya baru-baru kemarin juga gue sounding lagi, padahal gue udah ngomong dari awal gue ngonten bahwa latte art itu kalau menurut gue first impression itu sebelum kita minum pasti kita ngeliat gambarnya dulu. Latte art ya, latte art. Beda kalau kayak kita bikin V60 atau kopi hitam yang lainnya lah, kopi tubruk dan lain sebagainya. Kalau kita nggak lihat proses pembuatannya, itu nggak bisa ada first impression yang menarik kalau menurut gua. Karena kopinya akan flat, ya udah yang di serve hitam doang warnanya, gitu. Nah, kenapa masih banyak orang yang mungkin tidak sependapat lah sama gua? Ya gue nggak bisa nyalahin sih, karena itu juga opini mereka dan bebas banget. Cuman gue ngomong itu menurut gue sudah pas banget gitu. Gue nggak bilang rasanya itu tidak penting. Ingat ya, gue tetap mengutamakan rasa, karena latte art itu akan diminum, akan gue minum nih. Cuman gue bilang first impression di latte art itu adalah gambarnya. Karena sebelum kita minum di serving itu pasti kita ngeliat dulu nih, ada pattern apa, ada gambar apa, ada pola apa. Maka yang pertama kali untuk diapresiasi dan menurut gue paling penting selain rasa setelah itu kita minum, ya kita lihat gambarnya dulu. Lo kebayang gak ke coffee shop beli latte art 40.000 atau 30.000 deh taruh, terus gambarnya mohon maaf nih love-nya jelek, tulipnya jelek, atau bahkan gambarnya cenderung asal-asalan. Gue gak bilang si baristanya tidak proper dan lain sebagainya. Mungkin standarisasi kafenya beda, SOP-nya. Mungkin nggak apa-apa, udah gambarnya jelek, yang penting rasanya bagus. Fine-fine aja, nggak apa-apa. Toh juga setiap yang datang ke situ mungkin nggak pernah ada komplain tentang gambarnya, karena mereka akan selalu minum gitu loh. Kan udah dibeli tuh mubazir kalau nggak diminum kan. Nggak mungkin ketika gambarnya di serve kurang bagus terus dalam hati dia bilang, ah gambarnya jelek banget, gue nggak mau minum. Nggak mungkin.
Karena lo juga udah bayar, pasti lo akan minum. Nah, opini gue itu kan ada dasarnya nih teman-teman. Jadi di perlombaan latte art sekalipun, skala nasional di Indonesia, mungkin sampai internasional, yang dinilai apa sama juri? Juri nggak langsung minum kan? Juri akan lihat gambarnya kayak gimana, formnya kualitasnya kayak gimana, presisi atau tidak, ketebalan form dilihat, dan lain sebagainya, kesulitan, pattern, pokoknya variabel hitungnya tuh ada sendiri. Dan itu yang dihitung nilainya itu adalah visualnya. Rasanya gimana? Gampangnya gini, kalau proses lu bikinnya benar, proses espresso lu ekstraksinya benar, steam susu lu benar, pouring skill lu sudah terasa dan benar semua tekniknya, rasanya itu nggak mungkin meleset teman-teman. Mustahil, kecuali kalian bikinnya si latte art dalam tanda kutip untuk latihan itu pakai pewarna makanan, pakai yang memang tidak bisa untuk dikonsumsi, yaitu bukan hanya nggak enak, memang nggak bisa diminum gitu loh. Bikin dulu ya. Tapi ini sorry to say banget ya. Jadi gue nggak bilang dan nggak mengiyakan bahwa kalau orang-orang yang tidak sependapat dengan gue itu mungkin dia nggak bisa bikin latte art yang bagus. Sebenarnya gue nggak bilang begitu juga. Cuman kenapa harus diperdebatkan antara mana sih yang lebih penting, rasa atau gambar? Kan gue bilang itu berdasarkan rasionalitas yang gue punya nih, yang gue pakai nih misalkan. Jadi tadi ya gue balik lagi, gue tekanin ya. Jadi kenapa gue bilang ya gambar itu penting untuk first impression tuh gambar kalau latte art menurut gue. Nah harusnya kalian juga setuju, karena ini membuka opini-opini kalian, sehingga takutnya gini, kalian terbatasi karena kalian belum bisa bikin latte art yang bagus. Kalian terbatasi sama mindset tersebut, bahwa nggak apa-apa latte art gue jelek, gambar yang penting rasanya gue kejar enak. Ya nggak bisa gitulah gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian mau mainnya di latte art yang ada artnya, ya artnya itu harus enak dulu dilihat. First impression itu harus bagus dulu gitu. Gimana kalau kalian bukan jual deh, kalian bikin latte art terus gambarnya kurang enak, first impressionnya, ya gimana gitu? Kan nggak masuk di akal ya kalau kalian nunjukin rasanya doang, ya nggak usah ada gambarnya sekalian gitu. Jadi kalau menurut gua, entah memang kalian nggak setuju sama pendapat gua tersebut atau pendapat teman-teman yang lain, atau ya memang standarisasi kalian kayak gitu, ya udah ngejarnya rasa. Kalau menurut gua nggak usah di art sekalian, kayak cappuccino aja, dituangin aja asal. Bukan asal ya, maksudnya ya udah bikin flat gambaran foam putih aja di atasnya. Itu lebih cocok, karena nanti kalian ngejarnya cuma rasa tuh, kualitas foamnya aja, ketebalan foamnya yang diperkirakan. Oh ini untuk latte art, gue nggak ngejar gambarnya, tapi gue ngejar rasanya. Ya udah, yang penting steam susunya pas untuk latte art, nggak perlu digambar dengan bagus, atau bahkan nggak perlu ada gambarnya, tuangin aja semuanya gitu. Khawatirnya mindset itu adalah membatasi kalian untuk bisa explore lebih jauh lagi kemampuan kalian. Karena gue yakin banget setiap orang itu bisa punya kreativitas yang tanpa batas. Maksudnya adalah ketika kalian memang konsisten untuk belajar, bukan hanya untuk bikin basic latte art, gambarnya enak dan bagus. Maksudnya gambarnya enak tuh presisi, kontras, dan bagus lah, enak dilihat lah gitu. Selain itu juga pasti kalian bisa ngembangin ke pattern-pattern yang lainnya gitu. Jadi kalau menurut gue sih, dan gue boleh saran lagi, gue ulang-ulangin lagi, teman-teman semuanya yang bilang atau nggak setuju lah sama pendapat gue tentang latte art itu yang penting rasanya, yang penting gambarnya dulu daripada rasanya. Gue ngomong itu konteksnya first impression sebelum kita minum. Jadi nggak mungkin nih di serve sama barista atau sama waiters ketika kita beli di coffee shop kita langsung kita minum, nggak mungkin. Pasti kita akan lihat dulu, walaupun dia nggak ada gambar ya. Misalkan minuman berlayer, ada karamelnya, ada ice creamnya di atasnya dan lain sebagainya, pasti kita lihat dulu tuh, oh tampilannya enak ya, eye catching ya. Begitu juga dengan latte art gitu loh. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi please tolong jangan ngebatasin kapabilitas kalian, kemampuan kalian hanya karena kalian belum bisa bikin latte art yang bagus dan proper. Ikut kelas gue akan ajarin gimana caranya untuk cepat bisa bikin basic latte art. Gue singgung sedikit aja ya. Jadi kalau menurut gue pelajaran-pelajaran yang ada di kelas basic latte art itu terlalu
lama untuk kita bisa menguasai basic-basic pattern. Jadi gua beberapa tahun terakhir ini gue coba riset dan gua menemukan cara cepat untuk cheating, dalam artian kalian bisa cepet bikin basic latte art, pattern-pattern basic kayak misalkan love, tulip, wing tulip, rosetta, swan gitu. Bahkan kalau kalian cepet banget nangkepnya dan kalian cepet membiasakan, itu nanti kalian bisa bikin pattern dekoratif lebih cepat lagi ketimbang kalian ikut kelas-kelas basic latte art konvensional yang harganya cukup mahal tuh. Tapi tunggu update ya, nanti gua akan update di Instagram, dan juga insya Allah kalau gua dikasih kesanggupan untuk bikin video panjang di YouTube, gua akan bikin video-video kayak gini. Sekarang kita bikin latte art dulu. Kita ekstrak dulu. Wah, yang ini terlalu gelap ya, karena dia biru gelap. Yang lihat sebelah sini ekstraksinya. Oke, nice. Nanti aja hasilnya. Gua tunggu sampai 20 gram atau mili aja gua pakai. Kelihatan tuh ya, bagus. Oke, nice. Dah, nih, gua kasih tahu nih. Switch-nya untuk pindah ke mode steam. Bukan lagi gue pencet yang ini nih. Bukan lagi gue pencet yang ini, tapi gue pencet yang ini. Asik, dia pindah tuh, keren. Nanti ke mode steam. Gue balikin lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita purge dulu karena ini baru pindah mode. Kita keluarin airnya dulu karena mesin yang gue pakai ini kalau mau ganti ke mode steam itu selalu ada airnya yang harus kita buang dulu. Kita purge dulu. Oke, susu. Ya, gue bikin di sini dulu. Nanti kalian lihat gambarnya. Insya Allah nggak gue cut dan edit nih yang bagian puringnya, steaming sama puringnya. Sembari itu kita juga akan ngobrol-ngobrol. Bismillah. Jadi pastikan ya kalau mau bikin latte art yang proper, gambarnya enak dan bagus, semuanya harus pas. Ekstraksi espressonya pas, takaran susunya pas, cup yang dipakai berapa, yield dari espressonya berapa. Terus juga steam susunya juga cukup penting. Cuman yang lebih penting adalah keseluruhannya itu seimbang. Maksudnya nggak hanya steam susunya aja yang bagus, ekstraksi espressonya juga cukup baik, terus juga steam susunya baik, pouring skillnya juga memadai. Makanya harus sering dilatih. Oke. Gue bikin di sini dulu, nanti akan gue kasih lihat hasilnya. Bismillah. Oke, gue bikin basic swan aja. Karena ini menurut gua pattern yang udah bagus dan enak untuk dilihat lah pokoknya. Ya, ini hasilnya kayak gini nih. Susunya pas, takarannya pas, sesuai, dan juga ya ini udah cukup enak dan bagus ya. Jadi kalau di serve yang tadi harga 30.000 kayak gini tuh udah lumayan juga kalau menurut gua daripada gambarnya nggak jelas gitu loh. Ya oke, untuk mempersingkat waktu, soalnya tadi ada kendala di kameranya. Jadi ini udah gue bongkar teman-teman, yang bagian motornya, yang bagian pemutarnya. Ini gue akan ganti part yang ini. Sambil ngobrol sih, gue nggak mau ngebahas tentang benerin mesinnya gitu. Karena sorry, gue juga tidak terlalu deep dalam roasting. Cuman gue melihat peluang dan manfaat. Karena gue juga harus tahu dan harus mengalami sendiri proses roasting tuh kayak gimana. Selain gue harus belajar juga tentunya, gue pergi ke teman-teman atau ke tempat-tempat yang memang expert yang ngajarin sehingga gue paham kopinya itu dari hulu ke hilir. Nah, kemarin kan gue udah sempet belajar seduh filter, manual brew, terus juga gue lari ke latte art, terus juga gue coba-coba untuk bikin dalam tanda kutip resep sendiri. Tentu semua yang gue suka rasanya, yang gue nggak suka ya nggak akan gue dalemin gitu loh. Terus juga kalau di kopi ini kan memang kita harus tahu mulai dari proses awalnya sampai ke akhirnya jadi sebuah minuman. Kalau menurut gue ya. Nah maka gue harus ngejar itu semua. Gue memberanikan diri untuk mencoba roasting sendiri. Karena sebelumnya gue sempat belajar pakai panci. Kenapa nggak pakai mesin yang
yang memang proper untuk latte art yang biasa kita lihat di roastery dan lain sebagainya, karena memang duitnya mahal dan juga gue belum ada akses untuk kesana. Jadi sebenarnya gue punya teman, cuman gue nggak enak lah kalau masa untuk hanya sekedar belajar dan mengetahui dasar-dasarnya aja gue harus merepotkan mereka gitu kan. Gue mau ngelanjutin bahasan yang tadi tentang latte art. Gak peduli lah ya seberapa kuat argumentasi kalian terhadap latte art yang nggak apa-apa gambarnya jelek, yang penting rasanya bagus. Terus kalian ngapain ikut kelas basic latte art atau ikut kelas barista yang ngajarin gambarnya? Kalian berharap apa untuk bisa bikin latte art? Itu berharap bisa bikin latte art yang penting rasanya enak gitu. Kalau menurut gue nggak masuk di akal, karena kalian ngabisin uang untuk ikut kelas basic latte art atau basic barista. Itu pasti yang kalian kejar salah satunya juga bisa bikin latte art dengan gambar yang bagus kan. Apalagi orang yang sudah berkecimpung di dunia kopi, dalam tanda kutip jadi barista udah lama bertahun-tahun. Sorry tuh gue bukan ngerendahin dan lain sebagainya. Mereka membatasi dirinya dengan mindset gak apa-apa gambarnya jelek, yang penting rasanya enak. Kalau menurut gue itu batasan yang kalian bikin sendiri gitu loh. Banyak kok orang yang memang suka dan ngedalemin, ternyata bikin latte art itu walaupun tidak punya basic barista, nggak pernah kerja di coffee shop manapun, mereka tetap bisa bikin gambar yang bagus. Karena mereka serius gitu loh, serius ngejalaninnya, serius pengen bisa gitu. Sembari gue ganti ya, gak ganti-ganti nih ngomong terus. Sorry, ini harus teliti karena min sama plusnya nggak boleh ketuker. Jadi gue harus sesuai power min sama power min. Gue agak takut nih, takut konselnya, takut nggak bisa. Jadi kita sembari ngobrol, sembari gue benerin ini ya. Jadi kalau menurut gue, ayolah kita sama-sama. Gue nggak bilang itu hal yang buruk kok. Rasa itu justru juga harus diutamakan gitu. Cuman konteksnya yang gue bilang itu kan first impression. Sebelum lo minum kopi yang lo pesen atau latte art yang lo pesen, cafe latte yang lo pesen, kalau memang di serve-nya dalam kondisi hot, biasanya kebanyakan itu akan ada gambarnya. Nah gambarnya itu kan yang mempengaruhi first impression dari kita, si penikmat, sebelum kita minum. Ini makanya gue kadang aneh gitu, ada orang yang gak setuju sama pendapat gue gitu. Gak setujunya itu mending kalau gak ngomong dan lain sebagainya. Lu sampai ngomong komentar yang gak enak gitu, gue sih cuek-cuek aja, cuman gue harus ngelurusin gitu. Maksudnya adalah kenapa setiap ikut kelas basic latte art pasti diajari juga cara gambar artnya, patternnya itu yang bagus. Oh, cara bikin love yang proper tuh kayak gini nih caranya. Pegangannya harus pas, debit flow-nya kita kontrol. Abis itu kalau mau bikin dot atau gambar itu deketin bibir jaknya sama cup, sama canvassingnya. Nah itu kan salah satu indikasi bahwa setiap orang yang ngajarin untuk bisa bikin basic latte art itu akan ngajarinnya gambarnya yang bagus dan proper. Terus kenapa gitu tidak suka sama pendapat gue yang bilang bener, oke, power motor gue sembari ini ya, takut salah. Ya merah ke plus, motor plus. Ya kenapa tidak suka sama pendapat gue yang itu gitu loh. Kalau gue nggak ngerti tuh yang nggak suka itu memang senior barista atau bukan gitu loh. Kalau senior juga agak aneh ya. Kalau menurut gue harusnya sepakat semua sih, senior juga harus bilang ya gambarnya harus menarik gitu loh. Karena kan itu salah satu menjadi dilirik lah sama customer gitu loh. Kalau kalian bicaranya coffee shop ya. Tapi kalau untuk minuman pribadi dan kalian baru belajar, alah cuek-cuek aja lo, mau jadi bawang bombay, lo mau cuman jadi dot putih gede lah, cuek aja bro, nggak masalah. Itu baru lo bilang buat diri lo sendiri, gak apa-apa deh, gue baru latihan nih, gambarnya jelek, yang penting rasanya enak dan bisa gue minum. Oh itu oke, it's okay banget. Ngobrol-ngobrol tentang basic latte art, gue sudah ngeluarin ebook yang gue janjikan. Jadi bertahap ya, sedikit demi sedikit itu gue coba keluarin semuanya. Dan gue coba akan tuangkan apa yang gue tahu, serta cheating dalam tanda kutip, cara cepat untuk kalian bisa menguasai latte art basic. Itu bahkan sampai ke wiggle buat orang-orang yang baru, buat orang-orang yang baru belajar atau yang sudah lama belajar tapi belum dapat feel-nya. Itu gue akan bantu untuk bisa menguasai teknik-teknik yang terlihat sulit. Dan gue punya, insya Allah ini cara cepet untuk cheating dari yang tadi yang gak bisa langsung bisa gitu. Dan semoga juga Allah mudahkan, karena ini balik lagi tergantung orangnya. Gue gak bisa judge semua metode di luar sana itu bullshit, tapi gue punya
metode sendiri karena gue juga pernah ikut kelas basic latte art. Jadi gue rasa hal-hal itu perlu di skip. Cara-cara lama untuk belajar latte art tuh bisa di skip dan kita bisa akselerasi, cheating dalam tanda kutip, bisa langsung cepet nguasain basic latte art gitu. Nah, gue udah bikin e-booknya. E-booknya itu adalah ya sentilan dasar lah untuk panduan basic latte art. Cuman yang akan gue tekankan ini, teknik yang cheating dalam tanda kutip itu nanti akan ada di online course gue dan juga offline course. Jadi gue bertahap. Yang waktu itu gue bilang gue mau ngeluarin e-book, sudah rilis kemarin. Nah mungkin kedepannya gue akan coba bikin e-book yang lainnya. Gue coba lagi godok juga. Terus untuk online course-nya itu akan keluar dalam beberapa waktu ke depan lah. Gue gak bisa sebutkan karena gue juga ngerjain semuanya sendirian. Gue juga harus tetap ngonten, gue juga harus tetap tuning miljak, gue harus tetap jualan, gue harus tetap ngurusin rumah tangga, bantuin istri gue untuk ngurus anak dan lain sebagainya, serta tanggung jawab untuk cari duit juga untuk makan dan lain sebagainya. Jadi bertahap insya Allah akan gue kerjain satu persatu dan semoga ini bisa jadi ladang apa ya selain cari cuannya gue, itu juga jadi ladang pahala. Dan ingat teman-teman, di zaman sekarang itu kita dituntut untuk serba cepat. Teknologi informasi itu cepet banget nyebarnya. Jadi kalau kita tetap dengan cara-cara lama, gaya-gaya lama dalam belajar latte art, ya kita akan ketinggalan jauh. Kita nggak cuma harus nguasain latte art gambar bagus, tapi bahkan buat kalian yang bukan owner coffee shop, nggak punya coffee shop, nggak punya cafe, kalian hanya barista. Kalau menurut gua, detik ini kalian juga harus konten. Loh, kok tiba-tiba dari basic latte art bahas konten? Zamannya lagi kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau menurut gue itu bisa jadi portfolio kalian untuk bisa dalam tanda kutip naikin level pendapatan kalian. Jadi kalian bisa ada diskusi lebih, misalkan kalian mau lamar kerja jadi barista profesional. Jadi gue juga ngonten dan gue juga bisa mungkin meramaikan coffee shop lo dengan hadirnya gue di coffee shop lo gitu. Jadi bisa jadi bahan penguat kalian ketika kalian interview lah. Untuk kelasnya, kelas online course-nya itu nanti gue akan bikin grup di Telegram. Jadi kita bisa diskusi panjang di situ dan gue akan memonitor buat kalian-kalian yang sudah ikut kelasnya itu untuk memastikan kalian ada evaluasi. Gimana, udah bisa belum? Gimana teori yang kemarin gue kasih tahu? Gimana? Kalian udah bisa praktekin belum? Ada kesulitan di mana? Ada kendala di mana? Jadi gue punya grup untuk diskusi lifetime. Kalian ikut kelasnya, kalian bisa gabung dalam grup itu dan kita bisa diskusi, kita bisa saling tanya jawab dan kita juga bisa bikin komunitas kecil lah supaya kita bisa meet up, mungkin kita bisa adain event dan lain sebagainya. Jadi gue pengen bikin kopi ini jadi kayak gitu tujuan gue teman-teman. Nah update kedepannya nanti akan gue bikin juga dan gue akan coba ngaktifin si YouTube ya kembali untuk sharing informasi, walaupun tidak terlalu banyak yang lihat kayak zaman dulu, nggak apa-apa, gue nggak peduli karena gue mau sharing informasi aja supaya kalian juga tercerahkan tentang dunia kopi ini. Maksudnya bukan hanya dari sudut pandang pelaku industri yang memang sudah berkecimpung bertahun-tahun di dalamnya, tapi juga pemikiran-pemikiran yang baru yang mungkin lebih refresh gitu. Kalau menurut gue juga, gue nggak bisa bilang gue salah satu dari yang refresh itu, tapi gue mencoba segala sesuatunya berdasarkan apa yang pernah gue alamin dan gue jalanin gitu. Jadi thank you yang udah nonton, dan juga kedepannya kalian boleh suggest gue mau bikin konten apa, ngebahas apa dan lain sebagainya. Itu nanti akan gue update juga di Instagram, TikTok dan juga YouTube. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi. Subscribe buat yang belum, like video ini, komen kalau ada pertanyaan, follow Instagram gue dan akun TikTok gue.